Halo Besti, selamat datang nih di Bunda Sehat Channel. Bunda Sehat Channel ini adalah channel yang akan membahas tentang informasi kesehatan terkini dan terupdate, dan juga informasi seputar mom and kid. Jadi yang butuh informasi tentang kesehatan dan juga ibu dan anak, jangan lupa nih untuk selalu pantengin dan nonton di Bunda Sehat Channel. Baru-baru ini muncul kasus penyakit hepatitis akut yang belum diketahui sebabnya dan ditetapkan sebagai kejadian luar biasa oleh WHO pada tanggal 15 April 2022 kemarin. Awal mulanya ini pada tanggal 5 April 2022 atau sekitar awal puasa, di Inggris Raya ini melaporkan 10 kasus hepatitis akut yang belum diketahui sebabnya melanda di daerah Skotlandia Tengah. 15 hari kemudian, yaitu sekitar tanggal 21 April 2022, jumlah kasus yang terjadi sudah meningkat menjadi 169 kasus yang dilaporkan oleh 12 negara. Berikut adalah total dari kasus yang terjadi di dunia. Nah, yang bikin khawatir di sini adalah kasus ini, penyakit hepatitis akut yang belum diketahui sebabnya, hanya melanda anak-anak di usia 1 bulan sampai 16 tahun. Dari total temuan kasus itu, 17 diantaranya sekitar 10% ya, itu memerlukan transplantasi hati dan 1 kasus dilaporkan meninggal. Sedangkan di Indonesia itu ada 3 pasien anak nih yang dirawat di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta dan dinyatakan meninggal dunia dengan dugaan penyakit yang sama, yaitu hepatitis akut yang belum diketahui sebabnya, dan terjadi sekitar 30 April 2022 kemarin, baru akhir bulan kemarin ya, baru terjadi ini. Nah, kenapa dikatakan belum diketahui sebabnya? Karena berdasar hasil pemeriksaan laboratorium yang telah dilakukan, ini tidak terdapat virus hepatitis dari A sampai E yang melanda dari anak-anak itu. Jadi semuanya negatif hepatitis A sampai E-nya. Makanya kita bingung nih, ini penyebabnya dari apa? Tapi dugaan sementara ada adenovirus yang terdeteksi pada 74 kasus yang telah dilakukan tes molekuler dan juga teridentifikasi sebagai F tipe 41 dengan SARS-CoV-2 ditemukan pada 20 kasusnya. Sedangkan 19 kasus juga terdeteksi adanya koinfeksi SARS-CoV dan adenovirus. Jadi ada yang cuman adenovirus saja, ada yang kena SARS-CoV saja, tapi juga ada yang kombinasi dari dua-duanya. Tapi ini baru dugaan sementara, untuk pastinya kita belum tahu. Lantas, gejala-gejala apa aja sih yang dialami oleh para penderita penyakit hepatitis akut yang belum diketahui sebabnya ini? Menurut Kemenkes, gejala yang dialami oleh pasien-pasien tersebut yaitu yang pertama adalah mual, dan biasanya mual itu diikuti dengan muntah karena ada gangguan hati, jadi berimbas ke gangguan pencernaan pula. Nah, setelah mual muntah biasanya akan terjadi diare berat. Diare berat ini akan berakibat pada dehidrasi berat. Nah, ini juga cukup bahaya buat anak-anak ya, di mana turgor kulitnya akan sulit kembali, kalau ditekan itu lebih dari 2 detik baliknya, bibirnya kering, pecah-pecah, kemudian pasien ini tampak sangat kehausan, BAB-nya konsistensi cair dan lebih dari 5 kali dalam sehari, dan yang paling mengkhawatirkan adalah jika gejala ini tidak segera ditangani, maka akan terjadi penurunan kesadaran. Dari awalnya lemas, letih, lesu gitu ya, kemudian dehidrasi, nanti akan berlanjut ke kehilangan kesadaran hingga pingsan. Nah, kemudian gejala selanjutnya adalah ciri khas dari hepatitis adalah jaundice atau penyakit kuning, di mana pada anak-anak akan terlihat di tangan kuning atau bahkan bisa sampai ke mata seperti ini. Hati-hati kalau anak sudah mulai kelihatan kuning, tapi bukan kuning yang kuning langsat itu, memang kuningnya kuning pucet gitu ya. Dan yang paling terlihat sih di mata. Nah, itu harus waspada banget, kemungkinan terjadi gangguan hati.
Gejala selanjutnya dari penyakit hepatitis akut yang belum diketahui sebabnya ini adalah demam. Demam yang cenderung naik lebih dari 37,5 derajat Celcius ini perlu diwaspadai. Karena apa? Pada anak-anak rawan sekali terjadi apa? Kejang. Nah, kejang ini yang akan berbahaya jika tidak ditangani dengan tepat. Karena bisa jadi lidahnya tergigit, kemudian kembali lagi nih bisa terjadi penurunan kesadaran. Nah, yang mengkhawatirkan ini memang karena terjadi pada anak-anak. Jadi kita itu benar-benar harus waspada, harus benar-benar dilihat, dan harus benar-benar kita itu melakukan pencegahan agar hal ini itu tidak terjadi. Lantas, langkah apa ini untuk mencegah terjadinya penyakit hepatitis akut yang belum diketahui sebabnya ini? Kemenkes menghimbau nih kepada masyarakat agar melakukan pencegahan supaya penyakit ini tidak menyebar luas. Jangan sampai ada korban berjatuhan lagi akibat penyakit hepatitis akut ini. Cara yang perlu dilakukan antara lain yang pertama adalah rajin mencuci tangan memakai sabun. Ingat, anak-anak itu suka lupa cuci tangan. Kita sebagai orang tua perannya sangat diperlukan. Setiap habis makan, habis ketemu teman diingetin, habis pegang uang, habis pegang mainan, harus selalu diingetin untuk cuci tangan memakai sabun, ya. Dan kita harus mengawasi tingkah laku mereka, siapa tahu habis main kotor-kotor kayak gitu, harus diingetin untuk cuci tangan. Nah, yang kedua, makan atau minum harus bersih dan matang. Di sini peran orang tua sangat penting juga ya. Lebih baik anak-anak jangan jajan dulu di luar, karena kita tidak tahu kebersihannya, kemudian tingkat kematangannya kita nggak tahu. Lebih baik orang tua di sini masak di rumah saja, bikin jajan atau bikin menu makanan sehat untuk anak. Yang ketiga, buang tinja dan popok sekali pakai pada tempatnya. Ya. Yang keempat, tetap pakai masker dan menjaga jarak antar sesama. Ini hampir sama seperti corona ya. Tapi nggak apa-apa, ada keuntungan juga kan kita pakai masker, bisa terlindung dari semua virus dari luar. Kemudian yang kelima, gunakan alat makan sendiri. Nah, ini yang kadang anak-anak itu suka campur aduk nih. Punya temennya dimakan, alat sendok temennya dipinjem gitu. Jadi kita di sini peran orang tua sangat diperlukan untuk memperketat anak-anaknya supaya untuk saat ini jangan bareng-bareng dulu makannya gitu ya, sampai kondisi sudah pulih lagi. Kita berharap dengan cara pencegahan ini tidak ada penambahan kasus penyakit hepatitis akut lagi, dan benar-benar diharapkan hilang, sudah nggak ada penyakit kayak gini, bener nggak? Namun meskipun begitu, Bunda Sehat ini tetap mewanti-wanti kepada para orang tua untuk segera memeriksakan anak ke fasilitas layanan kesehatan terdekat jika anak mengalami gejala seperti tadi yang Bunda Sehat sebutkan ya. Ada penyakit kuning, kemudian mual dan muntah, kemudian diare berat, demam, ada kejang, kemudian sampai penurunan kesadaran, dan juga ada tambahan nih, buang air kecilnya berwarna teh tua, dan BAB-nya berwarna pucat. Pokoknya kalau ada gejala seperti itu, orang tua harus waspada dan segera bawa ke layanan kesehatan terdekat ya. Salam sehat untuk semua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe serta komen di bawah video agar Bunda Sehat bisa selalu upload video-video terbaru buat bestinya Bunda Sehat. Terima kasih.